Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki bulan yang baru, bulan Desember, bulan yang terakhir tahun 2025 ini, dan juga selamat memasuki masa Advent. Ini menjadi hari pertama dalam bulan dan tentu sangat bermakna bagi kita. Dan kita akan mengawali semua ini dengan memohon rahmat Tuhan yang istimewa dalam doa kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menolong kami dengan memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang sedang kami nantikan kedatangannya. Kami mulai masuki masa Advent, kami menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu untuk membaharui kehidupan kami. Dalam kesempatan doa bersama ini, kami merenung kembali tentang pesiaran iman kami yang penuh dengan pengharapan. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, semoga kami semakin dekat dan mencintai Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Seperti biasa saya akan menampilkan kepada kita semua eh, refleksi sekaligus pengajaran kita pada hari ini, dan saya memberi judul permenungan kita bersama pada hari ini adalah tentang iman. Ya, dengan judul Tambahkanlah Iman Kami, membuat kita mengenang kembali sebuah peristiwa di mana para rasul itu datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka tentang iman, sebesar biji sesawi pun hal-hal besar bisa dilakukan. Tentu saja doa dari para rasul, Tuhan tambahkanlah iman kami, juga menjadi doa kita manakala kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Kita butuh untuk datang kepada Tuhan dan memohon supaya Dia menambahkan iman kepada kita. Dan dalam masa Advent ini, memang iman itu adalah satu hal yang sangat penting untuk membantu pesiaran kita. Kita juga masih dalam nuansa hari-hari terakhir tahun jubileum, maka ini juga menjadi pesiaran penuh dengan pengharapan dalam iman kita. Nah, dalam masa Advent, kita tentu mengingat suasana yang luar biasa indah. Biasanya ada corona dari Advent atau lingkaran Advent, ada daun-daun berwarna hijau sebagai simbol dari pengharapan. Kemudian ada lilin-lilin. Dan saya tampilkan di sini ada lilin-lilin tertentu yang juga membuat iman kita bertumbuh, iman kita bertambah. Nah, selama masa Advent ini, kita akan melihat ada sekurang-kurangnya 5 lilin. Biasanya di gereja itu ada 4, seharusnya ada 5. Ada 3 lilin berwarna ungu, 1 lilin berwarna pink, dan 1 lilin berwarna putih. Warna putih selalu ada di tengah, itu biasa disebut dengan lilin Kristus sendiri yang dinyalakan pada hari raya Natal. Kemudian lilin pertama itu eh, biasa disebut dengan lilin pengharapan. Kemudian ada lilin
kedamaian, ada lilin sukacita, ada lilin kasih. Itu 4 lilin yang akan dinyalakan perlahan-lahan setiap hari Minggu itu dinyalakan. Dan dalam pekan pertama ini biasa disebut sebagai pekan harapan. Maka lilin pertama yang dinyalakan adalah lilin harapan. Kenapa? Karena lilin harapan itu mau mencerminkan harapan dari bangsa Israel pada zaman dulu akan kedatangan Sang Mesias. Dan kita saat ini melihatnya dalam sosok Yesus Kristus sendiri yang membawa harapan baru di dalam kehidupan kita. Yang oleh Santo Paulus, harapan itu tidak pernah mengecewakan. Maka dalam corona atau lingkaran Advent ini, ya, lilin ungu yang pertama itu akan dinyalakan dan itu disebut dengan lilin pengharapan. Kadang-kadang orang sebut juga lilinnya itu disebut sebagai lilin nubuat atau lilin kenabian. Kenapa sih disebut lilin nubuat atau lilin kenabian? Karena memang di pekan pertama Advent ini, dari kemarin hari Minggu, ya, dan hari ini hari Senin, ya ini, ya, ke depan kita akan mendengar nubuat-nubuat yang indah dari para nabi tentang kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lilin para nabi membawa harapan baru yang bisa menambah iman kita. Nah, dengan lilin itu lalu membuat kita kembali ke tema kita, increase our faith, tambahkanlah iman kami. Ini doa, doa dari para murid. Ketika sudah berjalan bersama Yesus, mereka meminta, memohon kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Ini ada kesaksian dari Santo Lukas dalam Injilnya bab 17 ayat yang kelima. Tambahkan iman kami. Maka di sini saya tampilkan ada increase our faith dan ada seperti pohon sesawi yang kecil tapi bisa menjadi besar, bahkan burung-burung bisa bersarang di atasnya. Fokus kita adalah pada iman. Iman sebagai anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan. Maka kita punya tugas adalah memohon dan memohon. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Iman di dalam kitab suci. Kalau kita mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami, ini bukan tanpa dasar. Tapi kalau kita membaca kitab suci, pasti ada ekspresi-ekspresi tertentu yang sangat bermakna tentang pertumbuhan iman kita. Ibarat pohon yang kecil ini, dari hanya biji saja sudah bisa bertumbuh dan sekarang bisa bertunas dan akan menghasilkan daun-daun yang baru dari tunas yang baru ini. Dalam ajaran gereja, kita memiliki 3 kebajikan ilahi yang kita kenal, ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Iman, pengharapan, atau iman, harapan, dan kasih itu adalah kebajikan-kebajikan ilahi yang menghantar kita kepada keselamatan kekal oleh karena jasa dari Yesus Kristus. Dan yang terbesar di antara ketiga kebajikan ilahi adalah kasih. Kasih itu adalah segala-galanya. Namun kasih itu tentu seperti cincin yang dikenakan tidak punya ujung dan pangkal. Ada kasih, pasti ada iman. Dan ada iman, pasti ada pengharapan. Dan kalau ada pengharapan, pasti ada kasih. Itulah satu kesatuan seperti cincin yang dikenakan oleh orang yang memakai cincin itu. Nah, saya kutip di sini beberapa kutipan yang menunjukkan bahwa
iman itu memang penting dan tidak terlepas dari kebajikan yang lain, yaitu kasih dan harapan. Sambil misalnya dari Roma bab 5 ayat yang kedua. Santo Paulus menulis begini, oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iman, harapan, dan kasih. Satu kesatuan. Roma bab 5 ayat yang kedua. Atau Santo Paulus dalam tulisannya kepada Timotius. 1 Timotius bab 1 ayat yang ke-14. Dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ada pengharapan, ada iman, dan kasih. Lagi-lagi seperti cincin, tidak punya ujung dan pangkal. Atau misalnya dalam 1 Korintus bab 13 ayat 2 yang terkenal. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman tidak bisa berdiri sendiri. Kasih itu selalu ada bersama iman. Dan kita tahu kasih. Kasih bukan apa itu kasih, tapi who is, siapa. Kasih adalah Allah sendiri, dikatakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya. Atau misalnya dalam 1 Korintus bab 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih adalah segala-galanya. Jadi tiga kebajikan ilahi ini Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah yang istimewa yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Maka tentu saja kita semua sangat bersyukur karena senantiasa diingatkan oleh kebajikan-kebajikan ilahi yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Iman kita sebagai orang Katolik, kalau kita membaca di dalam Katekismus Gereja Katolik, terutama di Katekismus di Gereja Katolik nomor 1814, ya, di sana dikatakan iman adalah kebajikan ilahi. Olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah disampaikan dan wahyukan kepada kita, dan apa yang gereja kuduskan, gereja kudus ajukan supaya dipercaya. Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dalam iman, manusia itu secara bebas menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Ini kita baca dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum nomor yang kelima. Iman itu memang satu kebajikan. Tadi kita sudah lihat kebajikan yang bersama-sama dengan harapan dan kasih. Kebajikan ilahi itu. Dan ini membuat kita semakin percaya kepada Allah. Dan kita juga semakin dekat dengan Tuhan yang mewahyukan, menyingkapkan, menunjukkan dirinya kepada kita di dalam gereja melalui Yesus Kristus putranya. Karena itu, kita sebagai manusia itu beriman, berikhtiar untuk bisa mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Dan dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 6, iman yang hidup bekerja oleh kasih.
Iman yang hidup itu bekerja oleh kasih. Maka inilah iman Katolik kita yang diajarkan oleh gereja, misalnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1814 ini. Mari kita masuk dalam pengalaman Yesus yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Di hari Senin, pekan pertama dalam masa Advent yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Ini juga menunjukkan iman, harapan, dan kasih. Nah, diceritakan begini, bahwa Yesus itu selalu berkeliling dan berbuat baik. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 38, ada ekspresi seperti ini. Kesaksian para rasul bahwa Yesus itu senantiasa berkeliling dan berbuat baik. Dan itu yang kita imani. Dan ketika dia berkeliling dan berbuat baik, dia sempat masuk ke Kapernaum. Kapernaum itu sebuah nama tempat dari bahasa Yahudi, Kefarnahum, yang berarti desa Nahum atau kampungnya Nahum. Nahum itu kemungkinan besar adalah nama Nabi Nahum. Kapernaum ini menjadi salah satu markas penting juga di masa Yesus. Kenapa? Karena Yesus selalu pergi bersama-sama dengan para murid mengelilingi tempat ini. Banyak tanda itu dibuat atau dilakukan oleh Yesus di tempat ini. Apalagi tempat ini secara sosial memang sangat terkenal menjadi pusat perniagaan. Oleh karena itu Yesus itu sangat viral termasuk di Kapernaum ini. Nah, diceritakan oleh penginjil Matius bahwa pada saat itu terjadi perjumpaan. Perjumpaan antara perwira Romawi tanpa nama dan dia juga bukan orang Yahudi. Dia orang Romawi. Dan dia datang berjumpa dengan Yesus. Dan dalam perjumpaan itu, perwira yang diceritakan oleh Matius, dia yang datang kepada Yesus. Dia yang bergerak mendekati Yesus. Dan sambil dia mendekati Yesus, dia memohon. Dia memohon bantuan dari Tuhan Yesus untuk bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh dan merasa sangat sakit. Ini sebuah cerita yang sangat sangat indah ya. Perwira itu bukan orang Yahudi, tapi dia percaya Yesus bisa melakukan sesuatu yang istimewa untuk hambanya yang sedang sakit lumpuh dan sedang kesakitan. Dan hambanya itu tentu dia seorang Yahudi. Seorang bukan Yahudi datang pada Yesus dan minta supaya orang Yahudi, hambanya itu, bisa disembuhkan. Memang sangat istimewa si perwira Romawi ini. Dan ketika Tuhan Yesus bereaksi, oke, saya akan datang untuk menyembuhkannya. Inilah availability dari Yesus. Kesiapsediaan dari Yesus. Dia selalu berbelas kasih, menunjukkan kerahiman kepada siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Maka dia, oke, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Dia tidak bilang, ya tunggu dulu ya, nanti ya, aku akan datang. Lalu reaksi dari perwira itu, waduh Tuhan, jangan. Saya ini tidak pantas Tuhan datang ke rumah saya. Kenapa? Karena saya ini seorang perwira. Di bawah saya masih ada prajurit. Kalau saya kasih perintah, si prajurit itu akan ikut perintah saya. Karena itu, Tuhan, katakan saja sepatah kata. Berikanlah komandomu saja. Dan saya percaya hamba saya itu akan sembuh. Lihat betapa perwira ini sangat bijaksana. Dia percaya dari pengalaman pribadinya. Dia sebagai perwira masih punya prajurit atau bawahan. Kalau dia perintah, prajurit pasti langsung ikut. Dia juga percaya Yesus itu punya kuasa. Dan kalau Yesus mengatakan sesuatu, pasti akan terjadi. Maka dia dengan pengalaman pribadinya itu, dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus
pasti akan terlaksana. Hambanya yang sakit lumpuh itu akan sembuh. Dan memang terjadi. Tuhan Yesus melihat iman dari perwira yang orang Romawi ini. Dia punya iman. Dan karena itu, dia mengatakan, iman ini yang menyembuhkan hambanya yang tidak ada di tempat saat itu ketika berjumpa dengan Yesus. Maka Tuhan Yesus betul-betul memuji perwira itu karena dia punya iman dan anugerah yang diterima bukan oleh perwira itu, tapi oleh hambanya yang sedang sakit lumpuh dan bisa menjadi sembuh. Ini betul-betul sebuah kisah yang sangat menarik. Apa yang menarik perhatian kita di sini? Bahwa ternyata iman yang luar biasa dari sang perwira itu memiliki power, memiliki kekuatan tersendiri. Supaya apa? Supaya bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Iman itu sangat universal. Tuhan yang kasih. Jadi kita sebagai manusia tidak punya hak untuk menjudge, untuk bisa mengatakan kamu punya iman, kamu punya iman, kamu punya iman. Tapi itu Tuhan punya gawe-gawenya. Itu. Jadi ini orang Romawi. Dia yang percaya pada Yesus. Karena itu dia mendekati Yesus dan minta, tolong. Tapi hambanya yang tidak ada di situ, karena hambanya sedang sakit ada di rumahnya, justru hambanya itu yang sembuh. Itu luar biasa. Inilah mujizat kehidupan. Maka iman yang luar biasa dari sang perwira itu haruslah mengedukasi kita. Ketika kita berdoa bersama dalam LPF, selalu ada intensi-intensi. Orangnya itu nggak hadir, tidak ikut Zoom. Tapi kenapa kita mau doakan? Nah, orang Romawi yang tidak percaya pada Kristus, dia bukan bukan beragama Yahudi maksud saya, itu saja bisa ada kesembuhan bagi hambanya. Kita yang ikut Yesus, masa doa-doa kita sia-sia? Pasti Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Karena itu dalam LPF kita jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau ada yang mau minta, "Eh, tolong ya doakan intensi saya, mereka yang sakit parah, dan bermurah hatilah untuk mendoakan mereka. Jangan pakai hitung-hitungan ketika kita mendoakan orang. Ini perwira Romawi loh. Dia minta saja Yesus, Yesus bisa menyembuhkan hamba yang sakit lumpuh yang tidak ada di tempat. Yang kedua, nilai luhur wewenang yang dimiliki. Maksudnya begini, seperti yang saya katakan bahwa perwira itu sadar diri. Dia punya kuasa, punya wewenang. Dan dia mengatakan, saya perwira, tapi saya punya prajurit. Kalau saya komando pada prajurit, prajurit langsung mengikutinya. Mereka patuh. Demikian juga sang perwira itu mau mengatakan Yesus itu punya kuasa, punya power. Karena itu apa yang dia sabdakan pasti punya pengaruh yang besar. Dan betul-betul terbukti. Yesus mengatakan, aku akan datang untuk menyembuhkan. Menyembuhkan. Dan betul, hamba itu disembuhkan. Ini adalah nilai luhur dari wewenang atau kuasa yang dimiliki. Maka Tuhan punya kuasa, Tuhan punya wewenang untuk menyembuhkan. Kita juga punya kuasa untuk bisa menyembuhkan sesama kita. Dalam hal apa? Dengan mendoakan mereka. Dengan mendoakan mereka. Dengan datang pada Yesus seperti perwira ini. Dan minta Tuhan, sembuhkanlah hambaku. Sembuhkanlah teman-temanku. Sembuhkanlah saudara-saudaraku. Seperti perwira, Tuhan sembuhkanlah hambaku yang sedang sakit lumpuh itu. Jadi nilai luhur dari wewenang. Yang ketiga, keheranan yang bermakna dari Yesus. Yesus merasa heran. Dia merasa heran dengan iman dari sang perwira itu. Itu luar biasa. Itu kadang-kadang kita menemukan teks-teks tertentu dalam Injil yang membuat kita terkagum-kagum dengan Yesus.
Yesus Yesus Tuhan, tapi bisa merasa heran. Ini orang Romawi kok masih bisa percaya pada saya ya? Maksudnya begitu. Ya aduh, dia orang Romawi, tapi masih percaya pada saya. Kok orang-orang saya, saudara-saudaranya orang Yahudi, kok susah sekali untuk percaya pada dia? Atau kita saat ini, kok kita yang dibaptis dalam gereja Katolik, kok susah sekali untuk percaya pada Yesus? Itu. Jadi Tuhan saja heran pada iman dari orang Romawi. Kita harus berusaha supaya Tuhan juga heran dengan iman kita. Yang keempat, iman dan kepercayaan pada kuasa Allah. Prajurit ini, perwira ini, memang percaya pada kuasa Allah dalam diri Yesus. Maka dialah yang datang menjumpai Yesus. Dialah yang mulai berbicara kepada Yesus tentang hambanya yang sedang sakit lumpuh untuk bisa disembuhkan. Karena ada iman dan kepercayaan pada kuasa dari Tuhan sendiri. Kalau kita juga demikian, pasti Tuhan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Sayang sekali kadang-kadang itu sulit bagi kita untuk menjadi percaya. Maka pengalaman Yesus itu mau menegaskan pada kita bahwa Yesus itu terkesan oleh iman yang besar dari seorang perwira Romawi yang menunjukkan kepercayaan yang mendalam terhadap otoritas atau kuasa atau wewenang dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hanya dengan sebuah kata saja. Hanya dengan kata-kata saja Tuhan bisa menyembuhkan. Itu dahsyat, itu luar biasa. Maka perikop Injil ini juga menyoroti bahwa iman yang penuh kerendahan hati dan kuat itu dapat datang dan menjadi sumber yang tidak bisa terduga, termasuk orang-orang bukan Yahudi, dan bahwa kerajaan surga itu terbuka, universal bagi semua yang percaya, bukan hanya bagi mereka yang berada dalam komunitas Yahudi saja. Orang Romawi juga punya pengalaman untuk mendapatkan mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Nah, mari kita belajar dari orang kudus yang kita kenang, yang kita banggakan, yaitu Santa Faustina. Saya mengambil dua kutipan dari Santa Faustina. Pertama itu dari buku harian nomor 244. Di mana dalam buku harian 244 itu berbicara tentang iman dan kepercayaan. Dan dikatakan imannya, iman Santa Faustina, itu tumbuh seiring dengan pemahamannya akan misteri kasih ilahi. Oleh karena itu, dia menulis, saya merasa sepenuhnya adalah milik dari Allah. Saya merasa sebagai anaknya. Kepercayaan atau iman saya pada hatinya yang paling berbelas kasih tak terbatas. Dan juga saya ambil misalnya dalam buku harian Santa Faustina nomor 1474. Secara singkat saya rumuskan seperti ini. Iman dan pengetahuan. Di mana dalam buku harian nomor 1474 ini, Santa Faustina itu memohon kepada Yesus untuk pikiran yang diterangi oleh iman, agar ia dapat mengenalnya lebih baik dengan mengatakan, semakin baik aku mengenalmu, semakin aku mencintaimu. Semakin baik, semakin dalam saya mengenal Tuhan, saya akan semakin mencintainya. Nomor 1474. Maka doa kita pada hari ini adalah, Tuhan,
tambahkanlah iman kami. Dari permenungan yang panjang ini, saya merasa bahwa ya hari ini, hari Senin dalam pekan pertama Advent ini, Tuhan sungguh mau supaya kita betul-betul memiliki harapan seperti Santa Faustina memiliki iman dan harapan yang kuat akan kasih dan kerahiman dari Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha terus-menerus untuk semakin dekat karena iman kita, karena kasih kita, karena harapan kita, seperti yang diteladani oleh Santa Faustina ketika dia begitu bersatu dengan Yesus, begitu menyatu karena kerahiman, kasih dan kerahiman Allah yang dia rasakan hari demi hari. Maka kita serahkan semua ini dalam doa bersama ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau luar biasa. Hari ini Engkau membuka pikiran kami akan iman yang Engkau berikan pada kami secara cuma-cuma. Bantulah kami, kiranya apa yang kami renungkan bersama pada kesempatan ini boleh membuat kami senantiasa punya hati yang terbuka dan berdoa kepadamu. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Semoga iman kami memampukan kami untuk memiliki harapan dan kasih selama-lamanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan selamat siang semuanya.